Ya, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak diberikan kesehatan dan juga diberikan lancar dalam belajar ya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tematik di tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Beberapa pembelajaran itu sudah disampaikan seperti gagasan pokok, gagasan pendukung, kemudian manfaat kerjasama. Nah, ini yang akan Bapak sampaikan kali ini adalah indera pendengaran. Indera pendengaran kita yaitu telinga. Indera pendengaran manusia adalah telinga yang ada sepasang ini, ada di kiri dan di kanan. Telinga itu merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara bisa kita dengar. Seperti yang kita bahas di minggu lalu, di hari kemarin ya, bahwa suara itu dibagi menjadi 3. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, telinga manusia itu hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 hingga 20.000 getaran per detik atau hertz ya satuannya. Jadi ini tergolong pada jenis suara audiosonik. Manusia hanya bisa mendengar di kisaran 20 sampai 20.000 getaran per detik. Nah, kita akan pelajari telinga manusia ini. Kalau kita lihat ke dalam itu bagiannya apa saja toh. Nah, kita akan pelajari sekarang. Ini sudah Bapak berikan gambar dari telinga kita ya, organ telinga kita. Ini kalau misal dibedah itu seperti ini. Ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, Bapak akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada organ telinga ini. Bagian-bagian telinga. Telinga bagian luar itu bisa ditunjukkan pada nomor 1 ini, anak-anak. Nomor 1 ini daun telinga, telinga bagian luar. Kemudian nomor 2, kalau digambar ditunjukkan oleh nomor 14, lubang telinga. Lubang telinga yang mana tuh? Yang ini loh. Nah, ini. Bentar, tak hapus dulu. Lubang telinga itu yang ini, anak-anak. Sampai sini itu lubang telinga yang kadang sering kita bersihkan, itu namanya lubang telinga. Kemudian gendang telinga nomor 13. Kita cari gendang telinga yang mana? Ini loh. Yang seperti selaput ini. Seperti kita kalau misal lihat beduk masjid yang dipukul itu kan pasti apa ya? Kayak tipis, kayak kain tapi tebel. Nah, itu kayak dari kulit binatang, itu biasanya dari kulit sapi. Nah, kalau di telinga kita ada gendang telinga, itu ya hampir seperti itu, anak-anak. Bentuknya seperti selaput, seperti kain itu, tapi mungkin kalau di telinga kita lebih tipis ya. Dan ini berguna untuk agar kita bisa mendengarkan suara. Terus gendang telinga. Kemudian itu kan baru telinga bagian luar. Ini kita belajar bagian-bagian telinga yang agak tengah. Yang agak tengah itu yang ada di sini. Ini kisaran sini ini. Ya. Kita pelajari bagiannya. Ada tulang martil nomor 2. Nomor 2 ini. Oh, ini. Yang ini tulang martil. Namanya tulang martil. Kemudian ada tulang landasan nomor 3. Coba kita lihat. Nomor 3 yang ini. Oh, berarti yang ini tulang landasan tuh. Nah, kemudian ada lagi tulang sanggurdi.
Tulang sanggurdi nomor 4. Oh, yang ini anak-anak. Nih. Nah, tulang sanggurdi. Nah, ketiga tulang ini itu biasa disebut sebagai tulang pendengaran karena tulang ini fungsinya itu untuk menghantarkan suara dari gendang telinga menuju ke bagian yang lebih dalam lagi. Ya. Terus yang ini yang keempat, ada saluran Eustachius. Tulisannya Eustachius ya, tapi bacanya Eustachius. Saluran Eustachius nomor 11. Ini anak-anak, yang nomor 11 kan ini. Nah, di sini nih. Saluran Eustachius. Itu adalah telinga-telinga yang ada di bagian tengah. Bagian-bagian telinga ada bagian tengah. Kemudian setelah dari bagian tengah kita akan masuk ke lebih dalam lagi. Ya. Bagian yang paling dalam yang tidak bisa kita raih atau dibersihkan, karena kan kalau kita bisa membersihkan cuma di bagian ini toh. Nah, tapi ini yang dalam ini benar-benar fungsinya sangat sangat vital untuk kita. Terus ini ada saluran setengah lingkaran ditunjukkan dengan nomor 6. Yang mana tuh saluran setengah lingkaran tuh ini loh. Ini kan bentuknya setengah lingkaran ini. Enggak lingkaran full kan. Nah, ya lingkarannya enggak bisa penuh gitu. Nah, namanya saluran setengah lingkaran. Terus saluran setengah lingkaran atas yang nomor 7. Kalau tadi kan ini yang tiduran sini. Sekarang nomor 7 yang di sini. Saluran setengah lingkaran atas yang berdiri ini loh. Yang di atasnya ini. Nah, kemudian ada saluran setengah lingkaran datar nomor 8. Ini yang tadi maaf Bapak salah tadi. Yang datar tuh yang tiduran ini. Nah, yang nomor 6 tuh yang di bawahnya yang saluran setengah lingkaran atas ini. Itu ya. Itu bagian telinga dalam. Kemudian ada saluran Eustachius juga. Dan ada saraf rumah siput. Mana tuh rumah siput ini loh yang bentuknya kayak rumah siput bentuknya. Nah, ini saraf rumah siput namanya. Nah, itu bagian-bagian telinga. Sekarang kegunaannya yang paling pertama yang ada paling luar, daun telinga ini digunakan untuk menangkap telinga. Jadi daun telinga ini fungsinya hampir kayak ini corong saat kita mau ngisi bensin. Nah, itu kan kita ngucurin bensin ke dalam corong itu kan langsung nanti mengerucut ke lubang yang paling bawah. Nah, sama seperti telinga ini, nanti di udara itu merambat suara-suara, nanti akan masuk ke sini semua suara-suara itu lewat daun telinga yang gunanya untuk menangkap gelombang bunyi. Kemudian gendang telinga ini digunakan untuk menerima bunyi. Nah, bagaimana cara gendang telinga menerima bunyi? Itu tandanya gendang telinga akan bergetar, sama seperti beduk yang dipukulkan pasti akan bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Nah, kemarin kan juga kita sudah belajar bahwa bunyi itu adalah benda yang bergetar ya, hingga menghasilkan bunyi. Nah, gendang telinga ini nanti akan bergetar karena gelombang bunyi yang masuk itu akan menggetarkan gendang telinga. Saat gendang telinga bergetar nanti getarannya itu akan disalurkan ke bagian-bagian yang lebih dalam. Nanti akan disalurkan ke tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, kemudian masuk ke rumah siput. Nah, nanti akan diteruskan ke otak. Ya, nomor 10 ini adalah saraf menuju otak. Terus saluran Eustachius untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dan telinga tengah. Jadi kadang kan kalau kita ini masuk ke saat berenang, terus kita kan tenggelam ke dalam air, kan rasanya kayak kayak telinganya itu
jadi kayak berat atau nggak bisa dengar apa-apa kan. Atau saat kita menggunakan helm terlalu lama, nanti saat melepas helmnya pasti suaranya nggak bisa langsung jelas. Nah, itu adalah fungsi dari saluran Eustachius ini yang menyeimbangkan udara antara telinga luar dan telinga tengah. Nah, ini terus rumah siput ini itu fungsinya sebagai tempat saraf pendengaran dan sebagai alat keseimbangan tubuh. Kadang kalau kita waktu tiba-tiba telinga kita kayak nging gitu kan, pasti kita jadi pusing, terus berdiri aja jadi nggak kuat kan. Nah, itu karena biasanya keseimbangan tubuh kita di bagian telinga terganggu, sehingga fungsi dari rumah siput adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh sekaligus juga tempat saraf pendengaran ya. Kemudian cara kerja telinga. Cara kerjanya itu nah cara kerjanya, suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Jadi dari luar sini tuh masuk ke lubang telinga. Kemudian suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Kan nanti suara masuk ke sini, merambat ke lubang telinga. Kemudian nanti akan menggetarkan gendang telinga ini di sini. Kemudian getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Nah, karena gendang telinga bergetar di sini, nanti akan ikut menggetarkan tulang-tulang yang lain di sini. Ikut bergetar sampai ke rumah siput. Nah, oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Dari rumah siput ini langsung suara akan disampaikan menuju ke ini saraf pendengaran. Jadi itulah cara kerja pendengaran dari telinga kita. Nah, tadi kita sudah belajar bagian-bagian telinga, kemudian belajar fungsi dari bagian telinga, terus belajar bagaimana cara kerja telinga. Nah, sekarang kita akan pelajari kelainan pada telinga. Yang pertama adalah tuli. Tuli itu telinga kita tidak mampu mendengarkan bunyi atau suara. Ya, jadi kita benar-benar tidak bisa mendengar suara apapun. Itu namanya tuli. Kemudian ada otitis media. Ini penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang berada di tengah-tengah. Kalau tidak ada tengah-tengah, berarti tadi di tempatnya tulang martil, tulang sanggurdi, terus tulang landasan, saluran Eustachius, itu ada infeksi di daerah situ. Diakibatkan oleh kuman dan akhirnya nanti akan mengeluarkan nanah. Kemudian ada otosklerosis, yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga mengganggu penghantaran suara. Di tulang pendengaran tadi itu yang ada 3 itu tambah ada tumbuh lagi. Nah, nanti malah mengganggu dari proses suara masuk ke otak. Itu adalah kelainan pada telinga. Nah, cara menjaga kesehatan telinga yaitu selalu dibersihkan telinga dengan teratur ya. Terus gunakan alat yang aman, jangan menggunakan alat yang tajam karena nanti akan membuat luka pada telinga. Terus jangan sering mendengarkan suara yang kenceng-kenceng. Ini anak-anak kalau misal sering main FF atau sering main game apapun itu terus pakai headset, suaranya jangan kenceng-kenceng karena nanti akan merusak telinga anak-anak. Oke. Nah, sekian, terima kasih materi hari ini. Nanti anak-anak bisa mengerjakan soal yang akan Bapak berikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.